Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, perkenalkan dulu, saya Renaldi Surendra, panggil saja Renaldi. Saya dari Dongeng Geologi, kebetulan diminta teman-teman untuk memoderatori acara kita pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini, dengan pembicara kita, Pak Dodi, kita ingin membahas mengenai apa namanya ilmu Al-Quran ya, kitab-kitab Quran atau kitab-kitab sebelumnya dengan sains yang kita pelajari saat ini. Gitu. Jadi ini diskusi kita yang ke-8 bersama dengan belajar geologi, Geopedia, Geologi.net, dan semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Dan kita juga temanya pada sore hari ini tuh kita akan membahas mengenai tektonik, the Valley of the Prophet and Modern Human Life ya. Jadi nanti ekspektasinya Pak Dodi bisa menjelaskan kepada kita tentang apa namanya di mana Nabi itu hidup dan terus apa peninggalan-peninggalannya yang kita nanti akan dikaitkan dengan bukti-bukti sains yang ada yang bisa kita temukan pada saat ini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus saya juga ingin izin memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, Pak Dodi. Jadi Pak Dodi ini nama lengkapnya Pak Dodi Priambodo ya. Pak Dodi lahir tahun 1961. Beliau menjabat sebagai komisaris PT Pertamina EP Cepu pada tanggal 29 Oktober 2015. Beliau mendapatkan gelar S1 di Teknik Geologi UGM pada tahun 1988. Kemudian memperoleh gelar Magister Teknik Geologi Minyak di ITB pada tahun 2003. Dan perjalanannya cukup menarik. Pak Dodi ini termasuk yang sudah banyak berkecimpung di dunia minyak ya. Pada tahun 2007, beliau berkarir sebagai Vice President di PT PHE. Kemudian di tahun 2009 juga beliau pernah menjabat sebagai Vice President di Exploration PT Pertamina IP. Dan 2015 menjabat sebagai Senior Vice President di Eksplorasi Hulu PT Pertamina PT Pertamina EP gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya juga sebagai kontributor di Dongeng Geologi, kebetulan banyak membahas mengenai sains dan juga Al-Quran. Gitu. Jadi atas dasar itu teman-teman meminta saya untuk memoderatori acara kita pada sore hari ini. Dan kita juga dari Dongeng Geologi membuka apa namanya donasi ya kepada teman-teman yang ingin berdonasi. Kita menyediakan aksesnya. Bisa tolong teman-teman dari ini dimunculkan itunya gambarannya untuk teman-teman yang mau berdonasi. Nah, jadi nanti donasi ini akan kita berikan kepada pekerja harian lepas yang terdampak virus corona. Nanti donasinya bisa dikirimkan ke Bank BTPN atas nama Kartika Widiani atau dari GoPay atas nama Kartika Widiani. Untuk kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke WhatsApp-nya Mbak Kartika. Ya cukup sekian dari saya, mungkin tanpa panjang lebar, saya ingin mempersilahkan pembicara kita langsung, Pak Dodi. Atas waktunya kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat, semua rekan. Pertama, terima kasih kepada Permakarsa, itu ada Mas Renaldi,
Kemudian ada Mbak Vira, Mbak Kartika, Mas Muklis yang menghubungi saya di awal untuk minta mengisi sesi ini. Sebetulnya materinya sudah pernah saya sampaikan di Jogja di Joint Convention Meeting, tapi panitia ini minta sesuatu yang berat gitu ya, karena ini bulan Ramadan, makanya Pak tolong dikaitkan dengan masalah yang ada di dalam persepsi Islam gitu ya. Ini lebih berat ketimbang tektoniknya sebenarnya, karena saya kan bukan scholar di bidang agama, tapi ya akhirnya semangatnya sampaikanlah walaupun satu ayat gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan adalah mencoba membuat kerangka berpikir yang seiring antara ilmu kita, geologi. Ngomong-ngomong, slide-nya belum bisa keluar ya. Dan tautannya dengan Quran. Jadi jalan pintas yang saya lakukan adalah tanya Mbah Google gitu ya. Nah, ternyata luar biasa dari Google itu begitu keluar tidak hanya dari Quran tapi dari kitab-kitab yang sebelumnya pun ternyata sangat mengagumkan bahwa geologi itu masuk dalam kitab suci. Nah, ini yang saya coba share. Hanya sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tektonik karena kita banyak dari geologi, guru satu ilmu itu akan mudah menjelaskan. Tapi kalau penjelasan mengenai Qur'annya ya mungkin langsung ke Mas Renaldi moderator atau Pak Solahuddin nanti kalau ikut hadir di sini atau Kang Joni Rahmat yang ingin bergabung di sini mudah-mudahan nanti bisa memberi penjelasan. Kemudian ada satu hal lagi, flyer yang dikirim oleh panitia sudah terbaca oleh beberapa senior, antara lain Pak Arif Budiman, beliau Direktur Utama Dana Reksa, kemudian Pak Dwi Sucipto dari SKK Migas, kemudian Pak Darmawan Samsu dari Pertamina, Pak Samsu Alam yang sekarang di Bakri, ada lagi dari Pak Alfian Husin, mudah-mudahan bisa bergabung. Kalau bisa bergabung, senior-senior itu kami bersyukur, tapi kalau enggak, mereka semua kirim greeting, kirim salam kepada kita untuk aktivitas sore ini. Jadi itu latar belakangnya ya. Kita mungkin akan mulai aja. Bahasanya saya coba menggunakan ilmiah populer karena dari daftar ternyata ada beberapa teman yang ternyata latar belakangnya bukan dari geologi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bahasa yang populer ini semuanya bisa menikmati jalan presentasi ini. Baik, judulnya adalah tektonik, lembah para nabi dan modern human life. Kenapa topik ini saya angkat? Karena orang berbicara tektonik, yang arti awalnya tekton itu membangun, artinya yang membangun kulit bumi, itu rata-rata berpikir masa lalu gitu. Ternyata tektonik itu tidak hanya berpikir masalah masa lalu. Modern human life, kehidupan manusia modern pun ternyata ikut dipengaruhi oleh tektonik. Dan termasuk lembah-lembah para nabi itu ternyata para nabi hidup di daerah yang tektoniknya itu sangat kuat gitu ya. Nanti kita coba lihat bersama-sama. Coba kita lihat slide pertama, Mas Muklis. Saya dibantu Mas Muklis dan Mbak Kartika untuk slide pertama, please. Ini kira-kira outline-nya seperti ini kira-kira. Nanti kita luas saja ya. Berikutnya ini sudah diperkenalkan tadi. Nah, oke, kita mulai next. Nah, ini gambar yang pertama yang saya share ke kawan-kawan itu adalah saya ambil dari European Space Aero Agency ya. Jadi mereka bercerita mengenai asal-muasal kehidupan atau asal-muasal terjadinya universal itu. Mereka percaya dengan teori Big Bang. Mengenai teori pembentukan alam semesta sendiri ada Big Bang, ada yang berpendapat bahwa itu steady, artinya ya seperti itulah adanya.
Tapi Big Bang ini mendapatkan banyak bukti. Pertama kali diucapkan oleh Lemaitre, itu dia adalah seorang agamawan dari Belgia. Kemudian setelah teleskop teleskop yang terkenal itu hadir, itu makin memperlihatkan bahwa betul bahwa teori berkembangnya semesta itu terjadi gitu. Nah, kemudian Lemaitre ini diajak sama Pak Hoyle, itu salah satu astronom terkenal juga yang namanya diabadikan untuk salah satu komet Hoyle. Dia bilang, itu nggak mungkin teori itu terjadi. Itu bisa terjadi kalau ada ledakan yang besar yang namanya Big Bang. Nah, di luar dugaan, ejekan Pak Hoyle ini malah menjadi trademark teorinya Pak Lemaitre ya. Jadi di teori itu akhirnya sampai sekarang dinamakan dengan Big Bang. Big Bang sendiri kalau menurut perhitungan fisika dia mulai terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Itu di sebelah kiri itu gambar poin yang kiri, awal terjadinya letusan. Kemudian tata surya kita terbentuk mulai sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, sungguh luar biasa bahwa setelah kita cari di dalam buku kitab suci kita, dalam kitab suci itu dinyatakan di surat Al-A'raf bahwa sungguh bahwa Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Nah, Big Bang sendiri ternyata letusannya memang 6 kali, yaitu terekam dari CMB-nya, yaitu Cosmic Microwave Background, itu sampai 6 kali, dan itu cocok dengan surat Al-A'raf ya. Dan bukan hanya dari surat Al-A'raf, ternyata di surat Hud, ayat yang ke-7 itu lebih tegas lagi dinyatakan bahwa dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian untuk nebula, jadi kita mengenal yang namanya nebula, kalau teman-teman geologi adalah, itu ternyata termaktub juga di surat An-Anbiya ya, ayat 30 yang menyatakan bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah menyatu. Kemudian kita pisahkan antara keduanya. Ya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa kamu tidak beriman? Luar biasa kan bahwa kitab suci yang diturunkan ke kita 14 abad yang lalu ternyata sudah memberi isyarat mengenai teori pembentukan alam semesta ini. Coba kita lanjut di slide kedua berikutnya, Mas Muklis. Nah, ini yang menarik. Gambar yang sebelah kiri itu kalau teman-teman geologi sudah begitu hafal apa itu gambar itu, tetapi buat teman-teman yang non-geologis, saya sampaikan bahwa bumi itu bentuknya relatif bulat. Ya. Dan itu di Al-Quran disebutkan dalam surat, saya buka kepean, ada di surat An-Naziat. Ya. Surat An-Naziat itu menyatakan bahwa dan bumi itu dihamparkannya. Nah, dihamparkan di sini ternyata menggunakan kata-kata dasarnya dahaha. Dahaha itu secara spesifik di dalam bahasa Arab ternyata selain dihamparkan juga merupakan nama dari telur burung unta. Jadi ya bumi itu bentuknya memang seperti telur burung unta. Ya, jadi dia bentuknya seperti spare gitu ya, tidak bulat banget tapi di atasnya agak papak. Ya, kita tahu bahwa ternyata bumi itu ekuator dengan kutubnya itu lebih pendek yang ke arah kutub sebesar 22 kilo. Jadi luar biasa bahwa ayat-ayat di dalam Quran dan kitab suci kita sudah menyebutkan masalah itu ya. Lalu gambar kiri bawah itu kita coba jelaskan bahwa kulit bumi yang seperti telur itu, buat teman-teman yang non-geologis, dia tidaklah statis. Jadi kulit itu retak-retak, pecah-pecah, ada yang bergerak menjauh, ada yang bergerak mendekat, ada yang bergeser.
Yang mendekat itulah yang membentuk tabrakan ya, di dalam ilmu geologi dikenal sebagai tectonic collision. Dan kalau di peta kita sebelah kiri, zona tabrakan itu adalah yang diberi warna merah jambu itu. Dan secara geografis gambar di atasnya menunjukkan letak pegunungan karena tabrakan itu. Nah, karena dia itu tabrakan, maka yang terjadi adalah dia saling menggeser. Jadi gunung-gunung itu saling bergeser. Nah, yang retak, yang bentuknya retakan itu kalau di gambar atas kiri peta, itu yang bentuknya seperti kelabang itu. Seperti binatang kelabang yang kaki 1000 itu ya. Itulah retakan bumi ya, yang membuat dia bergeser. Gunungnya pun ikut bergeser. Nah, luar biasa bahwa ayat-ayat mengenai pergeseran gunung itu disampaikan lewat, saya buka lagi di surat An-Naml ayat 88 yang menyatakan bahwa dan engkau akan melihat bahwa gunung-gunung itu engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan. Ini luar biasa. Kemudian ini adalah teori yang paling mendasar dari tektonik lempeng bahwa permukaan bumi itu bergerak, ya. Dan ternyata itu sudah diisyaratkan oleh kitab suci kita 14 abad yang lalu. Nah, sekarang mari coba kita lihat bahwa sepanjang kurun waktu bumi mulai berumur 4,3 miliar itu bisa ditrace dari gambar sebelah kanan, itu dibagi-bagi umurnya. Batuan paling tua itu yang warnanya merah, kemudian yang paling atas yang ada gambar kepala manusia itu adalah yang paling muda. Dan ini cukup menarik, di bagian paling bawah yang warna merah, coklat, kemudian hijau itu adalah usia prekambrian, jadi dari sekitar 500 juta tahun yang lalu sampai 4,5 miliar, itu belum ada kehidupan apapun di bumi. Kemudian air mulai muncul mendekati akhir prekambrian, dan di Kambrian itu ada suatu pemunculan hewan bercangkang keras dengan beberapa spesies yang sifatnya itu mendadak. Jadi tidak ada kata-kata dia berasal dari satu sel, berubah menjadi banyak sel, gitu enggak. Tapi ngerti-ngerti dia muncul seperti itu. Sehingga menjadi pertanyaan, kok bisa muncul seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat terlepas dari teori ini bertentangan dengan teori evolusinya Darwin, kalau di dalam kitab suci dinyatakan bahwa Allah itu menciptakan semua jenis makhluk hidup maupun hewan dari air. Itu luar biasa. Artinya di lapisan yang warna hijau itu air mulai muncul, lalu tumbuh-tumbuhan mulai muncul di umur sekitar 500 juta tahun yang lalu. Kemudian berturut-turut muncul binatang-binatang dan tumbuhan seperti yang ada di dalam gambar itu. Dan ada yang cukup menarik bahwa itu tidak terus-menerus muncul, ada yang namanya mass extinction ya. Jadi ada suatu kepunahan massal. Itu di dunia itu ada sekitar 5 kepunahan massal. Tapi yang menarik itu adalah kepunahan massal di umur Paleozoik itu setelah gambar ikan di atasnya itu ada kepunahan massal. Kemudian di umur akhir Perem itu ada kepunahan yang lebih besar lagi, sampai 95% dari spesies di dunia itu punah. Kemudian kepunahan lagi ada di umur Jura Cretaceous ya. Jadi umur dinosaurus itu punah. Itu terjadi. Nah, apa penyebabnya? Kita sampai sekarang masih ada menjadi perdebatan, tetapi kalau yang antara silur sampai Devon, jadi sebelum gambar ikan itu diakibatkan karena suhu bumi mendingin. Jadi ada namanya pendinginan global karena es, sehingga spesies itu mati. Nah, yang menarik adalah antara Paleozoik dengan Mesozoik itu tidak diketahui penyebabnya sampai sekarang ini apa. Sehingga para ahli berdebat, kemungkinan itu adalah suatu
vulkanisme yang luar biasa di Siberian Trap. Nah, jadi di Siberia itu ada gunung api yang meleleh demikian hebatnya, meletus demikian hebatnya, yang menghabiskan seluruh flora fauna. Tapi itu ternyata dibantah oleh penemuan terakhir karena itu tidak cukup luas, gitu ya. Jadi sampai mereka menyatakan bahwa itu adalah sudden punch, pukulan yang mendadak di umur perem atas itu. Dan itu sampai sekarang menjadi perdebatan dan kita tidak tahu persis apa yang membuat dia punah. Nah, lalu di zaman Cretaceous, Jura, kalau teman-teman hafal dengan film Jurassic Park, itu kelompok dinosaurus punahnya dinosaurus itu macam-macam teorinya. Kalau ahli astronomi menyatakan adanya meteor yang masuk ke dalam bumi. Meteor itu jatuh di daerah Ciculux. Nah, waktu saya cari Ciculux itu saya pikir Jawa Barat gitu ya, jadi dekat Cianjur, dekat Cilamaya, Pacitayam, rupanya enggak. Ciculux itu ada di Meksiko gitu. Nah, jatuhan meteor itu menghasilkan debu kosmis di atmosfer yang membunuh kelompok dinosaurus itu ya. Kita bersyukur ya kalau manusia hidup, dinosaurus juga masih hidup, apa jadinya kita kan. Nah, teori yang kedua itu dari ahli biologi. Ahli biologi menyatakan bahwa dinosaurus group itu meninggal atau mati atau habis itu karena dirinya sendiri. Karena apa? Itu yang karnivora, yang herbivora, maaf, yang senang makan daun-daunan itu, makanan utamanya pakis. Jadi sekali makan itu dia bisa makan 0,5 ton pakis. Ya. Nah, kalau sudah kenyang dia tiduran terus gelegean gitu. Itu gelegeannya itu apa bahasa Indonesia gelegean? Terapnya itu menghasilkan CO2. Saking banyaknya gelegean itu CO2-nya memenuhi atmosfer bumi lalu membunuh sendiri dinosaurus itu. Itu salah satu teorinya. Tapi yang saya yakini adalah teori dari ahli geologi. Kenapa? Punahnya dinosaurus itu bersamaan dengan punahnya besar-besaran fauna dan flora di dunia diakibatkan oleh vulkanisme di daerah India yang namanya Deccan Trap. Kalau itu sangat terbukti ya bahwa lapisannya demikian luas vulkanismenya dan itu membunuh semua fauna dan flora. Ayo kita kembali ke mana? Ke kitab suci, benar nggak itu seperti itu? Nah, ternyata di surat Ar-Rod ya, ayat 39 itu menyatakan bahwa Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab yang terjaga gitu. Jadi memang Allah memutuskan kapan Dia hadir, kapan Dia enggak, itu ternyata masuk di dalam surat Ar-Rod. Nah, apakah surat ini dibuat-buat? Mestinya enggak ya, karena si pembuatnya sendiri sudah menyatakan gitu, bahwa itu akan kejadian seperti itu. Kemudian juga surat An-Anbiya menyatakan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Luar biasa kalau kita melihat bahwa sejarah terbentuknya tumbuhan dan hewan itu juga dari air. Kemudian di surat Al-Fatir ini yang agak berat, di ayat 16, dia Allah menyatakan jika Allah mengendaki, Dia akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Luar biasa kan, artinya silih bergantinya flora dan fauna itu memang sudah ketetapan dari Dia. Ya. Jadi ini sekilas mengenai tektoniknya, dan mungkin kita akan mulai membahas tektonik berikut yang berhubungan dengan manusia. Mas Muklis bisa minta tolong slide berikut. Ini saya ambil dari Google ya, gambarnya. Gambar yang lingkaran pertama itu adalah umur bumi yang 4,5 miliar. Dan ternyata manusia itu hidup baru paling cocok 2 juta tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau 4,5 miliar itu dianggap sebagai 24 jam, teman-teman bisa ngitung nggak? 2 juta tahun itu dibanding 4,5 miliar itu berapa detik dalam sehari?
itu ternyata sangat-sangat pendek, ya. Dan dari 2 juta itu betul nggak 2 juta gitu, karena kalau kita membuat perbandingan dari ilmu arkeologi, manusia itu hidup menurut temuan arkeologi itu 12.000 tahun yang lalu baru dijumpai adanya teknologi pertanian. Artinya kalau ada teknologi pertanian ada hidupnya kan manusia. Tetapi kalau menurut hadis itu agak beda, lebih pendek lagi gitu ya. Ini ada hadis riwayat Hakim yang menyatakan bahwa umur Nabi Adam adalah 1.000 tahun, kemudian disusul antara Adam dengan Nuh 1.000 tahun, dan seterusnya. Silahkan nanti teman-teman buka di hadis riwayat Hakim, sehingga kalau dijumlah kita menggunakan angka Masehi, dari tahun Masehi sampai Adam itu cuma 5.200 tahun, pendek ya. Lalu ditambah 2020 sampai sekarang ini, sehingga kehidupan manusia ya 7.200 tahun gitu ya. Nah, apakah itu benar ya? Wallahu alam. Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, karena kalau kita menggunakan data arkeologi mungkin agak sedikit berselisih dengan data yang keluar dari buku agama gitu ya. Dan itu saya kira nggak perlu dipertentangkan. Yang perlu dicari adalah kebenarannya gitu, sehingga kita harus pelan-pelan mencari kebenaran dari sisi manusiawi. Nah, bukti pendukungnya apa sih? Ada nggak sih kira-kira manusia hidup mulai kapan? Nah, itu ada di slide berikut ya. Coba kita lihat slide berikut. Mas Mukhlis bisa minta tolong. Nah, ini dia. Ini adalah gambar glasiasi di bumi di saat resen, jadi di antara 2 juta tahun yang lalu. Grafik kiri atas itu menunjukkan perbedaan temperatur suhu yang sekarang itu dianggap 0 ya, selisihnya bisa up, bisa down, bisa naik, bisa turun dibandingkan dengan yang sekarang. Yang sekarang kita anggap 0. Itu 12.000 tahun yang lalu itu ada younger dry ice. Jadi glasiasi yang luar biasa. Jadi es itu mencair luar biasa dan suhu itu turun. Nah, kemudian ada satu penelitian yang dilakukan di Afrika itu bahwa ternyata suhu yang paling nyaman untuk tinggal di bumi itu ada di sekitar 5.000 sampai 3.000 tahun before Christ. Ya. Coba kita lihat di di grafik sebelah kiri. Kalau 5.000 sampai 3.000 tahun before Christ itu artinya ditambah tahun sekarang itu 7.000. Nah, itu kok cocok dengan hadisnya si siapa? HR Hakim tadi ya, itu sekitar 7.000 tahunan gitu manusia itu mulai hidup. Kenapa begitu? Karena climatic optimum di dalam umur Holocene antara 5.000 sampai 3.000 tahun before Christ itu menghasilkan great civilization begin. Jadi civilization-nya mulai terjadi atau tumbuh luar biasa itu di zaman-zaman segitu gitu. Cukup menarik ya bahwa ada sesuatu yang match gitu antara data glasiasi terhadap hadis riwayat Hakim gitu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan ya mungkin ini nggak bisa diperdebatkan karena kita sama-sama nggak tahu persis itu penanggalannya ya. Mari kita lihat berikutnya, slide berikutnya, Mas Mukhlis. Bagaimana dengan Indonesia gitu ya kalau kita tanya. Nah, Indonesia 12.000 tahun yang lalu gambarnya ada di kiri atas gitu ya. Yang gambar biru gelap itu adalah laut dengan kedalamannya, sementara yang kuning itu masih berupa daratan gitu. Sehingga sebetulnya antara Malaysia, Indonesia Barat sampai Kalimantan itu masih bersatu 12.000 tahun yang lalu. Ini gambar ini saya ambil dari penelitian salah satu profesor dari universitas di Thailand. Kemudian sekitar umur 8.000 itu di gambar kiri bawah mulai ada pemisahan, dan di umur 6.000 sekitar 6.000 7.000 itu ada di kanan atas, yaitu posisi Indonesia mendekati seperti sekarang. Nah, kalau kembali kepada teori hidupnya manusia berapa ribu tahun yang lalu ya posisi Indonesia saat ini yang paling menarik ya ada di situlah di mana di gambar yang kanan atas itu ya. Boleh kita lanjut Mas Mukhlis?
Ini gambar sebaran hewan di Indonesia. Mungkin kita maju ke slide berikut karena slide-nya sama. Nah, ini dipisah-pisahkan oleh Pak Wallace dan Weber. Kalau kita SMA dulu mungkin masih ingat ya. Garis Wallace itu yang sebelah kiri, itu yang putus-putus panjang. Itu sebaran hewan-hewan yang mirip dengan Asia gitu ya. Sementara yang paling kanan itu garis panjang putus itu adalah Lydekkers line, itu menunjukkan gambar cakupan binatang-binatang yang sangat mirip dengan Australia. Nah, yang di tengah itu diantaranya punyanya si Weber. Nah, kenapa kok saya ingin menampilkan gambar ini gitu ya? Coba kita lihat slide berikut, Mas Muklis. Nah, kira-kira seperti ini gambar kalau dikartunkan yang hidup. Dan itu ternyata setelah kita cari, kita search, itu ada di surat Hud ya, di ayat 6, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan dijamin rezekinya. Nah, kemudian Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya gitu ya. Sehingga luar biasa gitu bahwa tempat posisi hidup manusia, hewan dan lain-lain itu pun sudah diatur sama Allah ya. Sehingga memang kalau kita lihat sehari-hari ada hewan udara, hewan air, hewan darat itu, tapi di antara lingkungan darat pun sama Allah masih dibagi-bagi lagi dan itu dia tegaskan betul di surat Hud. Ya, termasuk rezekinya gitu ya, sehingga kita pun yang tersebar di mana-mana yakinlah bahwa rezeki itu akan dijamin oleh Allah gitu ya. Mas moderator yang lagi di Jepang ya mudah-mudahan rezekinya cukup ya, diatur tempatnya sama Allah ya. Kemudian yang lain ada di Irian, ada di ini ada peserta juga dari Malaysia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki sesuai yang sudah diatur di kitab Lauh Mahfuz. Cukup menarik ya, mudah-mudahan. Nah, kita akan masuk ke slide berikut. Ini yang slide paling utama itu adalah cerita mengenai para nabi. Bahwa para nabi pun ternyata dipengaruhi oleh tektonik gitu ya. Ini cukup menarik itu ya bagi geologis gitu. Coba kita lihat slide berikut. Ini adalah gambar Timur Tengah yang di pusat dari gambar itu Middle East. Saya ambil di situ karena tidak ada satu nabi pun yang tinggal di luar Middle East. Semuanya di Middle East. Nah, dulu saya beranggapan dengan tinggal di Middle East itu supaya mereka menyebar keluar karena daerahnya tandus. Tapi setelah diplot, saya plot iseng-iseng, saya plot posisi nabi itu ternyata tidak semua nabi loh yang tinggal di daerah tandus itu. Malah tinggalnya di lembah-lembah yang sangat subur yang utama itu. Nah, itu ada di slide berikut. Nah, coba kita lihat yang di gambar kanan atas yang saya beri lingkaran merah itu. Itu yang paling kanan itu adalah lembah Mesopotamia, tempat nabi yang banyak, nanti saya sebutkan agak banyak di situ. Lalu yang di tengah, yang serong timur laut barat daya, itulah posisi nabi terbanyak di dunia. Itu ada di situ. Kemudian yang kiri itu di Mesir, itu di lembah Nil ya. Jadi yang di kiri lembah Nil, yang tengah itu adalah lembah Yordan, yang di kanan itu lembah Mesopotamia. Nah, sekarang kita ngelirik ke sebelah kiri bawah ya. Pertanyaan mudah-mudahan gambarnya terlihat jelas. Ini adalah setting geologinya. Nah, mari kita perhatikan yang di Mesopotamia itu ternyata dia terletak di foreland atau di cekungan dataran di depan pegunungan Zagros. Teman-teman hafal nggak pegunungan Zagros itu apa? Jadi di depan tadi untuk yang non-geologis saya jelaskan kulit bumi saling bertabrakan. Nah ini salah satunya. Zagros ini adalah tabrakan kulit bumi antara lempeng Arabian dengan lempeng Eurasian. Sampai sekarang pun masih nabrak. Nah kecepatan tabrakan itu ternyata dia menyusup. Jadi yang Arabian itu sekarang posisinya menyusup ke bawah Eurasian, itu namanya subduction. Itu kecepatannya mendekati
yang di sebelah utara di dekat Turki itu 16 mm per tahun, lumayan loh. Kemudian yang di selatan itu yang di Selat Hormuz di dekat Abu Dhabi dan lain-lain itu malah mencapai 22 mili. Artinya setahun dia bergeser 2 mili gitu. Ya. Nah, ini kalau 20 tahun kan 40 cm ya, setengah meter itu. Itu gimana hak guna bangunan atau sertifikat di situ? Berkurang sendiri setiap tahun gitu. Kalau 4 tahun kurang setengah meter. Ya. Nah, cukup menarik kan bahwa ternyata kelompok yang di Mesopotamia itu adalah kelompok yang tinggal di daerah subduction, ya, yang sekarang mungkin berubah menjadi collision karena darat ketemu darat. Ya. Nah, kita lihat yang tengah itu yang Serong Timur Laut Barat Daya itu ada di Lembah Yordan. Nah, itu kalau lihat posisinya, kalau teman-teman yang geologis mungkin langsung hafal, tapi yang non-geologis kira-kira posisi itu persis seperti posisinya Palu. Palu Koro itu kan ada patahan Palu itu yang kemarin menyebabkan liquefaction itu ya. Nah, itu kayak gitulah posisi Lembah Yordan itu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena Arabian Plate, lempeng Arabia, kulit Arabia itu menggeser terus ke arah utara sejumlah 16 sampai 20 mili. Dan yang terakhir yang sebelah kiri adalah di lembah Sungai Nil. Ya, lembah Sungai Nil itu ternyata dia bagian tepi dari spreadingnya Laut Merah. Kalau teman-teman non-geologis mungkin masih ingat yang saya sampaikan tadi, yang spreading atau yang mekar itu yang bentuknya kayak kelabang tadi. Ya, nah, itu posisinya ada di pinggirnya itu lembah Nil. Ya. Kalau sudah dinikmati setting tektoniknya, yuk kita melihat seperti apa sebaran Nabi di dalam setting tektonik ini ya. Nah, ini ada di slide berikutnya. Cara bacanya gini. Nomor 1 kelihatan ya. Nomor 1 itu persis di posisi Mekah sekarang itu Adam diturunkan ketemu Hawa di situ, nomor 1 itu ya. Lalu berikutnya nomor 8 itu nempel di nomor 1 kan. Itu Nabi Ismail. Lalu yang nomor terakhir 22 di deretan itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam, Ismail, Muhammad itu yang ternyata dia diturunkan dan stay tidak di dalam lembah yang subur. Itu 3 nabi ini. Walaupun akhirnya kemungkinan Adam bergeser gitu ya, karena anak turunnya nabi berikutnya tidak lagi tinggal di situ. Ya. Coba kita lihat yang nomor 2 Nabi Idris itu malah dia bergeser ya. Tadinya dia di Babylon di Mesopotamia itu lalu bergeser ke Mesir ya, di Memphis. Memphis itu bukan di New York ya. Jadi aslinya itu nama di Mesir loh, Memphis itu. Kemudian nomor 3 Nuh. Nah, itu Nuh, nanti kita cerita lebih dekat lagi. Nuh itu ada di dekat Selat Hormuz itu, di Teluk Hormuz itu. Lalu dia bergerak naik nanti ke sekitar nomor 18. Karena dia kapalnya laju ke situ ya. Itu nanti ada cerita khusus di situ. Kemudian nomor 5 itu nomor 5 di situ Nabi Saleh, Syuaib. Nah, itu nomor 5 sama nomor 12 itu nyambung posisinya di tempat yang sama. Kemudian nomor 6, nah itu lihat deretan Nabi paling banyak tuh. Nomor 6, 7, 10, 16, 19, 20, 21. Itu Ibrahim, Ishak, Yakub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa semua tuh stay di situ ya. Di mana tadi? Di lembah Yordan. Dan masih ada lagi. Yang nomor 9 itu Nabi Lut, Daud, Ayub itu semua di situ di sekitar Laut Mati. Jadi memang rombongan Nabi itu di situ. Kemungkinan daerahnya memang sangat subur, jadi banyak diturunkan Nabi di situ. Lalu Musa nomor 13 kembali lagi ke Memphis di Heliopolis atau Memphis. Lalu Ilyas nomor 14, lalu Yunus itu yang nomor 18. Ya. Jadi petanya itu saya ambil dari buku yang dibuat oleh Dr. Shauki Abu Khalil tahun 2006, namanya Atlas of Al-Quran. Nah sekarang teman-teman geologis tentunya tergelitik itu hatinya ya. Kalau posisi Nabi itu ada di lembah yang tektoniknya kuat, kira-kira
ada nggak cerita mengenai kisah Nabi itu yang berhubungan dengan tektonik, dengan geologinya, ya. Nah, ini umpan ini saya berikan kepada teman-teman untuk kita berpikir, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, tapi at least teman-teman bisa melihat bahwa ada kondisi demikian gitu pada waktu nabi-nabi itu hidup. Yuk kita lihat di slide berikut. Ini slide yang sangat menarik. Posisi yang paling kanan itu adalah panah. Itu posisinya Nabi Nuh sebelum dia digeser ke panah yang sebelah kiri. Itu tingginya luar biasa karena dia bergeser dari tempat awal di Kufa sampai ke Ararat. Kalau di Quran namanya Gunung Judi, tapi Gunung Judi itu ternyata nama lainnya Gunung Ararat. Itu hampir 1.100 kilo. Dan itu sekarang diyakini ya oleh orang-orang bahwa posisi kapal Nabi Nuh itu ada di situ. Nah itu coba kita lihat di gambar-gambar sebelah kiri, itu adalah foto Landsat dan foto udara yang bentuknya seperti kapal. Dan dipercaya bahwa itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Nah, kayu-kayunya memang sebagian hilang karena katanya sempat ada suatu ekspedisi zaman dulu yang mengambil kayu-kayu itu untuk dibikin masjid di Turki gitu. Ya, jadi ada ya sisanya seperti itu. Nah, tapi bentuknya cukup menarik. Nah, cerita geologinya atau gini lah, saya ceritakan dulu slide berikutnya coba ya. Slide berikut. Nah, ini kondisi geologinya ya. Coba kita lihat kira-kira selama flooding itu apa gitu. Nah, lembah Mesopotamia itu ternyata merupakan lembah yang terisi oleh sungai Efrat dan Tigris. Sungai itu ekstennya lebih dari 1.600 kilo. Dari arah Turki, Syria sana terus turun sampai ke Selat Hormuz. Kemudian lebarnya sendiri ternyata kalau sampai ke punggungan yang melengkung di gambar peta yang melengkung itu ya hampir 1.000 kiloan juga gitu. Jadi kita punya satu dataran subur yang cukup besar dan terisi semuanya oleh sedimen sungai. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau fluviatil sedimen di situ kan? Dia subur, dia porus, kecampuran lempung juga, sehingga seluruh air yang masuk ke sana itu hampir seluruhnya diserap oleh sistem aquifer yang ada di aluvial. Ya, luar biasa banyaknya itu ya. Nah, bagaimana banjir itu terjadi? Coba kita balik ke slide sebelumnya, Mas Muklis. Nah, bagaimana ya kok ada sesuatu yang terbalik itu? Kapalnya tuh meluncur bukan menuju laut, malah menuju gunung. Itu tingginya hampir 5.000 meter itu, Gunung Judi. Tapi saya kira itulah yang namanya mukjizat. Ya. Mukjizat itu asal katanya azaza. Azaza itu artinya melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Ya, orang-orang yang nggak percaya gitu kan. Karena kuasa Tuhan itu, kuasa Allah ada di mana-mana. Tetapi secara geologi, mari kita telaah gitu. Kapalnya Nabi Nuh itu waktu jadi nggak langsung dinaikin loh. Ada satu literat yang saya baca itu setelah 40 tahun dia baru dinaikin itu. Sehingga tiap hari orang nanya gitu ke Nabi Nuh. Wahai Nabi, itu kapan kita mau naik situ gitu. Nah, ternyata turun wahyu dari Allah yang menyatakan nanti kalau ada air keluar dari tanur di dapurmu, itu kamu cepat-cepat naik. Tanur itu perapian gitu ya. Itu luar biasa itu wahyu itu karena apa? Siapa yang ada di dalam dapur? Semuanya wanita kan? Wanita kan nggak keluar rumah. Waktu itu ya. Laki-laki semua ada bekerja di ladang, di ternak. Sehingga kalau tanur itu mengeluarkan air, itu artinya wanita akan memberi peringatan pertama. Dan memang yang memberi peringatan pertama seorang wanita kepada Nabi Nuh. Tapi bahasa geologinya apa gitu? Kok ngerti-ngerti ada air keluar di dapur gitu. Nah, menurut saya paling dekat dengan teori tektonik itu ya lempengnya bergerak.
Nah, kalau lempengnya bergerak, apa yang terjadi? Kompresif kan? Kalau kompresif terjadi di lingkungan aluvial aquifer, apa yang terjadi berikutnya? Seperti liquefaction kan? Maka air terkompres keluar dari situ. Sehingga itulah yang mengakibatkan jumlah air yang besar banget tadi dengan panjang 1.600 dan lebar 1.000 terkompres keluar. Dan yang mungkin ya ini analog geologinya, kalau sampai ada kompresi di situ pasti akan ada gempa. Kalau ada gempa berarti dari mana? Air akan masuk dari Selat Hormuz, masuk menyusur ke sepanjang lembah Mesopotamia itu. Dan diikuti oleh hujan. Nah, ada yang menyatakan Nabi Nuh sampai 40 hari. Hujan 40 hari dari mana? Kalau hujan itu mungkin ya berarti kandungan air di langit kan jenuh kan? Kenapa kok bisa jenuh ya? Berarti karena lempeng itu bergerak, maka spreading zone yang di Laut Merah atau di selatan Yemen itu mekar ya, buka panas menguapkan air. Nah, itulah analog dari geologi ya terhadap perintah atau kejadian di kasusnya Nuh gitu ya, sampai akhirnya di dalam surat Hud itu di ayat 40 dinyatakan apabila kami kami nyatakan tanur telah memancarkan air, maka muatlah kalian ke dalam kapal. Kemudian di ayat 42, kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Artinya gelombangnya memang luar biasa tinggi ya. Dan di akhir, begitu selesai, wahai bumi, telanlah airmu. Nah, kok bisa nelan kenapa ya? Berarti ada poros kan? Ya kan? Nah, itu cocok dengan kondisi aluvial floodplain tadi. Wahai langit, hujan berhentilah. Nah, itu artinya gempanya sudah selesai, mekarnya sudah selesai, dan seterusnya. Dan kapal itu berlabuh di Gunung Judi. Ingat ya, bahwa mukjizatnya adalah kapal tidak mengalir ke arah hilir, tapi malah nongkrong ke arah hulu, naik ke arah hulu ya. Itu cerita Nuh. Mungkin kita akan lanjut ke slide berikutnya, Mas Muklis lagi. Nah, ini lembah yang paling banyak tadi, nabi-nabinya. Teman-teman lihat nggak yang peta yang kiri itu, yang kuning itu adalah Arabian Plate itu. Tapi yang coklat sebelah kiri itu adalah African Plate. Dan batasnya itu ya di sesar geser itu. Persis di sesar geser itu yang menghasilkan lembah Yordan. Dan di yang saya lingkari merah di bawah itu adalah Sodom dan Gomora di Laut Mati. Dan Danau Tiberias yang di atas itu, atau Danau Galilea itu di atasnya. Itu apa kira-kira? Kalau dari sesar geser kok ada? Itu redelsir kan? Ya, redelsir yang menghasilkan permukaan danau seperti itu. Ini banyak cerita di sini. Kita bicara dulu mengenai Sodom dan Gomora itu dinyatakan bahwa ketika keputusan kami datang, maka kami akan menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Nah, ini luar biasa, sama saja dengan kejadian bahwa ini kemungkinan adalah liquefaction. Ya. Dan masih ada kemungkinan lain, karena saya pernah membaca bahwa ternyata tembikar-tembikar yang diketemukan di Sodom dan Gomora itu dia terlapis oleh mineral zeolit. Padahal lapisan zeolit itu bisa terjadi karena panas yang sangat tinggi. Nah, panas yang sangat tinggi ini orang mengasumsikan kemungkinan itu adalah jatuhnya meteor, tapi nggak sampai habis menyentuh bumi, dia sudah berubah menjadi debu, tapi tetap menghasilkan panas yang tinggi. Nah, itu cocok dengan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu. Tapi ada tafsir lain yang menyatakan bahwa kalau kita lihat di sekitarnya itu kan vulkanisme cukup tinggi. Sehingga waktu geser, gempa, terjadi vulkanisme, itulah yang menebarkan es. Maksud saya debu vulkanis itulah yang menghasilkan zeolit. Jadi masih mungkin ya itu terjadi gitu. Dan Sodom Gomorrah itu di Laut Mati, teman-teman bisa lihat deh.
itu posisi topografinya adalah topografi terendah di dunia. Yaitu Allah menghukum kaum Lut seperti itu. Lalu di atasnya ada Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias ini punya peran penting juga dalam agama karena kemunculan Dajjal itu saat nanti Danau Tiberias kering. Itu disebutkan oleh hadis Imam Muslim ya di situ. Cuma kedalaman Tiberias itu kan 65 meter. Sekarang susut menjadi 15 meter itu tahun 2013. Nah, sekarang pemerintah Israel itu ternyata membuat program yang cukup unik gitu ya. Jadi dia membuat air dari Laut Tengah itu ditawarkan sama dia terus dipompa masuk ke Tiberias. Jadi Danau Tiberias itu sekarang permukaan airnya naik. Nah, apakah ini upaya mencegah datangnya Dajjal gitu ya? Kalau Dajjal itu di teman-teman Kristiani kan namanya antikris. Apakah itu mereka mencegah itu atau enggak? Saya enggak tahu, wallahu alam. Hanya memang Danau Tiberias itu menjadi tempat penampungan air yang seluruhnya dipakai untuk keperluan negara Israel. Nah, perkara gesernya ini apa? Gesernya danau apa? Maaf, Sesar Yordan ini ternyata termaktub juga di dalam kitabnya teman-teman dari Kristiani yang namanya dari Zakaria. Itu jelas dia menyatakan bahwa di depan Yerusalem tanah akan bergeser separuh ke utara, separuh ke selatan. Ini sesar gesernya ini sesar geser sinestral. Jadi yang kanan geser ke utara, yang kiri ke selatan. Itu ada di kitabnya teman-teman Kristiani ya. Oke, saya kira untuk lembah yang ini saya cukupkan. Kita akan maju lagi ke lembah berikutnya. Ini lembahnya Nabi Musa. Dia posisinya masih di ujung dari sesar geser Yordan. Sebelah kiri itu adalah peta pelariannya Nabi Musa. Nah ini saya dapat juga dari Google gitu. Kenapa Musa nggak lari sepanjang pantai utara, tapi dia belok ke selatan dulu sampai ke Teluk Aqaba. Itu saya kira ya perintahnya Allah ya. Sampai kepada jam berangkatnya, jam berapa juga perintahnya Allah. Gitu. Nah di Teluk Aqaba, ya, dia berhenti dan bingung waktu itu sampai disuruh mukul laut oleh Allah. Perkara keajaiban itu saya kira kita nggak bisa menjelaskan secara manusia. Tapi yang bisa saya temukan apa? Ternyata Teluk Aqaba itu posisinya adalah puncak dari antiklinorium. Nah, menarik kan? Kalau dia itu landingnya, artinya larinya terus agak ke utara sedikit, mungkin laut yang dilewati jauh lebih dalam gitu. Jadi waktu Nabi Musa menyeberang itu pun ternyata kondisi geologi juga dipakai gitu ya. Nyeberangnya di puncak antiklinorium itu, bukan di lembah antiklinorium. Itu kita bisa lihat kan di gambar peta yang kanan atas itu, di sebelah utara itu Laut Elat dalam itu. Terus di sebelah kiri itu Laut Arabonas. Tapi yang di tengahnya Teluk Aqaba itu adalah puncak antiklinorium. Antiklinoriumnya terjadi dari apa? Dari sesar geser Yordan atau sesar geser Kineret. Ya. Menurut saya sih cukup menarik ini. Kemudian masih ada satu hal lagi cerita mengenai Nabi Musa. Coba kita lihat slide berikut. Mas Muklis. Nah, ini slide berikut sebetulnya gambarnya hampir sama, tapi yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Musa itu berlawanan ya dengan Fir'aun, pemegang kuasa pada waktu itu. Yang cukup menarik adalah kalau gambar kiri bawah itu di lembah Nil itu masalah piramid. Piramid itu hampir semuanya, bukan hampir ya, memang semuanya itu dipasang itu di sebelah baratnya Sungai Nil. Nggak ada yang di timur Sungai Nil. Karena selain menjadi semacam monumen, dia juga menjadi makam. Nah, makam itu ibarat seperti orang lengser. Kalau lengser itu matahari ya udah di barat. Sehingga semua piramid itu
pasang semuanya di sebelah baratnya Sungai Nil. Yang menjadi menarik adalah muncul teka-teki yang sangat hebat sampai beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana caranya membuat piramid itu. Manusia zaman dulu bisa mengangkut batuan yang bertonton. Alatnya itu apa? Ya, itu ternyata kalau di Quran itu ada jawabannya ternyata. Ya. Di surat Al-Qasas ayat 38 itu Fir'aun berkata, maka bakarlah tanah liat, wahai Haman, buatkan bangunan tinggi untukku agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Loh. Jadi bangunan-bangunan itu oleh Fir'aun ternyata dibuat dari tanah liat. Nah, saya buka peta geologi Mesir, ternyata sepanjang jalur Gaza, sepanjang jalur piramid itu singkapannya karbonat. Ya. Dan ternyata memang, nah ini yang cukup menarik ini. Saya mendapatkan data dari Journal of American Ceramic Society ya. Jadi dia nyuwel itu apa bahasa Indonesianya? Mencungkil sedikit ya di batuan piramid itu. Terus dia periksa di bawah mikroskop, apa yang dia lihat yang bikin dia kaget? Dia nemu fosil Nummulites. Jadi ternyata blok-blok piramid yang demikian besar itu dicetak dan ditempatkan di piramid itu sendiri. Jadi tidak seluruhnya diangkut, tapi sebagian besar dari keramik dia dibakar di situ. Nah itu tertera karena kita mendapatkan fosil Nummulites. Nah teman-teman yang dari geologi Gajah Mada mungkin familiar dengan Nummulites karena di Bayat kita temukan Nummulites cukup bagus ya. Terakhir saya ke sana kemarin juga masih ada Nummulitesnya. Bentuknya seperti spiral seperti itu, dan zaman dulu di Mesir Nummulites itu memang dicungkili terus dijadikan pengganti uang seperti uang logam. Makanya Nummulites itu kan artinya koin kecil. Nummulites itu ya. Jadi itu yang cukup menarik di kisah Nabi. Sekarang mari kita masuk kepada kehidupan modern. Gimana sih kehidupan modern, tektonik itu berpengaruh enggak? Nah, yuk kita lihat. Ini teman-teman barangkali kalau ada yang senang diving, itu saya sarankan ke sana walaupun saya sendiri belum pernah. Gambar peta kanan bawah, itu yang merah seperti kelabang itu adalah bukaan lempeng samudra ya. Jadi dia mekar ke arah Amerika dan ke arah Afrika. Kalau ditarik ke utara, pecahan itu ternyata menembus pulau atau negara Islandia. Itu petanya ada di tengah atas itu. Ya. Sehingga itu menjadi spot yang menarik untuk diving. Orang-orang semua pada diving. Nah, itu gambarnya orang yang diving itu. Yang kiri bawah itu kalau nyelam di celah sempit itu dia yang tangan kirinya itu nyentuh lempeng yang ke arah Amerika, yang kanan nyentuh lempeng ke arah Eropa. Ya. Nah, cukup menjadi yang handal pariwisata di sana ya, dan negara itu memang hidupnya dari pariwisata dan pertanian, perikanan gitu ya. Sekarang apa sih yang ada di cerita di sini? Berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an, negara Iceland itu terbakar karena aktivitas mekarnya samudra, magmanya keluar, itu membakar semua hal yang ada di negara itu. Itu luar biasa ya. Nah, di dalam Quran ternyata ada itu ya, di surat At-Tur ayat 6. Ya. Di situ Allah menyatakan demi lautan yang penuh gelombang. Nah, yang cukup menarik, kata gelombang itu tertulis dalam Quran menggunakan kata dasar sajaro. Ya. Sajaro itu selain gelombang artinya adalah panas atau api. Jadi demi lautan yang penuh dengan api. Nah, kan orang nggak berpikir kan bahwa zaman dulu kok lautan ada api gitu, sehingga cenderung menggunakan makna yang kedua gelombang. Nah, sekarang teman-teman geologi bisa memahami gitu. Oh, ternyata sajaro di sini artinya api itu ya sebetulnya memang benar ada gitu, dan itu bisa dipegang oleh kita semua ya. Nah,
Saya kira untuk Islandia cerita ini kita lanjutkan dengan cerita berikutnya ya. Coba slide berikutnya Pak Muklis. Ini letusan Tambora, Gunung Api Tambora tahun 1815. Yang menurut catatan itu adalah letusan terbesar sepanjang manusia modern karena dia 4 kali Krakatau levelnya. Itu letusannya kedengar sampai ke Sumatera dan Maluku. Nah, konon kabarnya suara letusan itu oleh orang Belanda yang tinggal di Jogja dianggap musuh itu menyerang gitu. Jadi inlander menyerang Belanda sehingga mereka mengeluarkan pasukan dari benteng Vladenburg itu lari ke arah Magelang ke utara karena suaranya bergaung seolah-olah dari utara. Sementara orang-orang Belanda yang di Jakarta merasa dentuman itu adalah dentuman meriam perahu Belanda yang minta pertolongan gitu ya, sehingga mereka sibuk kapal-kapal Belanda itu digeser ke arah timur untuk mencari musuh gitu. Ya jelas nggak ketemu karena itu gunung api kok. Nah, berapa ya magmatis yang keluar itu? Perkiraannya sampai 150 km kubik magma yang keluar. Makanya ketinggian Gunung Tambora itu terpangkas dari 4.300 menjadi 2.700. Bayangin, hampir 2.000 meter gunung itu terpapas keluar, terhambur keluar. Ya. Nah, cukup menarik di sini adalah kalau kita kawinkan lagi dengan agama kita, itu ada di surat, masih di surat At-Tur, lebih pasnya di surat Al-Qari'ah, mengenai kiamat yang di ayat 5, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Itu kekuasaan Allah ya, bahwa gunung-gunung pun kalau dihamburkan jadi seperti bulu gitu. Oke, kita coba lihat lanjut slide berikut. Nah, ini akibatnya ya. Kematiannya itu mencapai paling sedikit yang langsung 50.000 jiwa dan ada 3 kerajaan di Tirta Tambora itu yang tenggelam. Kemudian perubahan iklim global karena banyaknya sulfur, dan perubahan ini menyebabkan suhu turun sampai 7 derajat, 0,7 derajat Celcius rata-rata, dan berlangsung hampir 9 tahun. Ya. Bahkan sampai setahun berikutnya di Eropa menjadi gelap tanpa musim panas. Nah, waktu musim panas harusnya terjadi, di Rusia itu nggak ada panas. Sehingga orang-orang Rusia keluar dari rumah, terus mereka bersujud di kakinya, jadi seperti menyembah begitu, menyatakan ini kiamat udah datang ini sekarang. Kemudian kejadian yang lain, gagal panen, itu jelas di Inggris, di Amerika, di Cina, diikuti kelaparan dan kerusuhan akibat kurang pangan, dan yang paling berat itu adalah apa? Hama tikus menyerbu seluruh dunia. Ya. Nah, mulailah muncul wabah kolera dan tifus dengan kematian lebih dari 200.000 jiwa. Luar biasa itu. Tapi positifnya juga ada gitu ya, bahwa waktu itu yang namanya sapi, kuda, dan lain-lain itu habis itu karena dimakan. Sehingga insinyur Prancis menciptakan sepeda. Itu pertama kali sepeda keluar itu karena letusan Tambora. Ya. Sumbangan Indonesia untuk menemukan sepeda itu dari gunung apinya. Ya. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah perang di Waterloo. Waterloo itu udah hampir masuk ke Belgia sebetulnya ya. Hanya karena musim dinginnya berkepanjangan, dia kekurangan logistik. Kalau misalnya Tambora nggak meletus, banyak orang berbicara jangan-jangan Eropa sekarang semuanya dikuasai Prancis. Ya. Luar biasa karena Belgia, Inggris dan Jerman bersatu untuk melawan Prancis waktu itu. Nah, ini yang untuk teman-teman non-Kristiani itu tahun 1816, jadi sudah setahun setelah meletus, itu rakyat kelaparan, gereja-gereja banyak yang alat musiknya hancur, dimakan tikus, pianonya dimakan tikus gitu ya. Sampai ada salah seorang pastor, saya kemarin sempat nyatet, agak lupa namanya, itu kepingin menghibur jemaatnya gitu. Sehingga dia berjalan di atas salju itu menuju ke salah satu gereja punya temennya, karena temennya itu punya alat musik yang nggak dimakan tikus, yaitu gitar. Jadi
dia bawa syairnya itu ke temennya, jalan di atas salju yang bunyinya nah itu yang katanya menjadi nada dasar lagu Malam Kudus. Nah, mereka menciptakan lagu itu yang satu syairnya, yang satu aransemennya, dan ini merupakan lagu yang paling terkenal di dunia karena sampai 200 bahasa lebih menerjemahkan lagu ini. Itu di Austria terjadinya ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang cerita di Jepang nih tahun 2011. Nah, sorry. Tempatnya Pak Moderator sekarang. Maaf. Puasa kalau ngomong jadi gini lahirnya. Itu ada gempa yang sangat besar 2011. Yang paling menarik adalah cultural effect di Jepang. Sorry. Di Jepang itu akibat tektonik itu North Amerika dan Pasifik bergeser sampai 50 meter. Cukup menarik bahwa orang-orang Jepang banyak yang bergerak ke arah spiritual, kemudian menghargai hidup. Jadi yang sibuknya bukan itu, sorry ya, cenderung santai. Bagaimana menghitung orang Jepang ngerti santai, seize the day. Karena penjualan sake naik, jadi minumnya lebih banyak. Mereka nggak terlalu sibuk lagi gitu. Lalu ada political effect, yang jelas Jepang dan Jerman menghentikan energi program untuk nuklir ya. Baik, kita lanjut. Masih berapa menit ya Pak? Ini mungkin sedikit lagi, tinggal 2 slide lagi. Ini harga minyak dunia sebelum ada kasus COVID ya. Coba kita lihat yang kiri atas itu paling tinggi, itu dikuasai oleh OPEC sebenarnya. Kemudian Amerika ngerti-ngerti mendadak menghentikan pembelian minyak dari OPEC karena dia mengeluarkan shale oil dan shale gas, harganya turun drop. Jadi sebetulnya perangnya di sini adalah perang tektonik antara Arabian Shale dengan American Shale. Itu yang terjadi di oil price. Walaupun sekarang dengan COVID itu lain lagi. Mungkin kalau grafiknya disambung nanti cukup menarik. Oke, lanjut, kita nggak banyak bahas di sini. Saya kira akan sampai kepada slide terakhir di conclusion. Coba kita lihat. Kita hidup hanya bisa hidup dengan energi ya. Ternyata Allah tuh memberi energi luar biasa banyak. Itu yang garis strip merah dan hitam. Itu saya anggap energi yang ada di dalam bumi. Itu ada gunung api, geotermal, ada minyak, ada batu bara, ada uranium, dan lain-lain. Lalu agak naik ke atas sedikit, Allah masih memberi rezeki dengan adanya air. Ya. Kita bisa bikin biomas, kita bisa bikin hidro, dan lain-lain. Naik ke atas, energi masih cukup, karena kita punya angin. Ya. Dan naik ke atas lagi, masih ada energi matahari. Nah, ini adalah ulasan pribadi saya. Setelah COVID itu, maka akan muncul hegemoni baru di dunia-dunia negara-negara di dunia, maka akan terpilah menjadi negara yang menguasai teknologi energi alternatif, negara yang menguasai teknologi IT beserta support hidup, lalu yang ketiga itu negara yang menguasai bahan pangan. Nah, Indonesia punya paling sedikit 2, energi dan bahan pangan, karena energi kita berlimpah-limpah di luar minyak, itu luar biasa, dan mudah-mudahan nanti semua teman-teman bisa tergerak hatinya untuk berpikir ke arah ini gitu ya. Nah, apakah ini ada di Quran? Ada ternyata ya, masalah energi ini. Untuk air yang atau gunung api tadi kita sudah cerita, saya kira nggak cerita lagi. Tapi ada yang menarik mengenai minyak atau batu bara, itu ada di surat Al-Waqiah. Itu yang berbunyi, maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkan? Nah, kalau sebagai orang-orang geologi kita tergelitik ya.
kata kuncinya kayu sama api gitu. Dari kayu menjadi api, walaupun ayat ini turun untuk kaum orang yang sedang bepergian, kaum musafir, tetapi sebagai orang geologi tergelitik dong ya. Kayu jadi api ya, batu bara dari kayu juga kan, dia bisa jadi api. Minyak pun kalau kita tarik menjadi apa namanya kesetaraan, dia selulosnya ya, yang menjadi bahan bakar gitu. Kemudian ke atas masalah air, ada lagi cerita dari surat Ar-Rod ayatnya 17, Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Kenapa kok Allah menekankan ukuran? Gitu? Kalau orang geologi hanya paling sedikit bicara hukum V. Masih ingat nggak dulu kuliah geologi dasar hukum V? Saya dulu asisten morfologi. Hukum V itu ya kalau energi air dia terlalu tinggi, dia akan menggerus. Tapi kalau dia melemah, dia akan bergerak kiri kanan membentuk meander. Intinya apa sih? Itu energi kan, karena kalau ukuran itu ya masalah kecepatan, masalah volume, masalah arah. Ya, artinya secara nggak langsung Allah menyatakan itu ada energi loh di air itu ya. Kemudian masalah angin, ada nggak? Ada. Ternyata komplit banget ini. Di surat Yunus ayat 22. Dan meluncurlah bahtera dengan membawa orang di dalamnya dengan tiupan angin. Loh, itu kan tenaga dorong kan? Masih ada lagi, surat Al-Fatir. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Teman-teman pernah ngitung beratnya awan nggak? Kalau didorong oleh angin itu berapa ton kira-kira? Kapal juga dengan muatan itu kan semacam isyarat tersembunyi itu bahwa itu ada tenaga di situ. Nah, terakhir matahari. Matahari itu tenaga juga disebutkan di surat Al-A'raf bahwa Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Matahari yang dipakai kata dasarnya adalah syamsa. Syamsa dalam bahasa Arab itu artinya obor. Nah, kalau obor itu berarti energi kan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sharing sore ini ya, kongko-kongko Ramadan. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Moderator dengan permohonan maaf sekali lagi bahwa yang menyangkut masalah agama, saya bukan expertnya, tapi saya berusaha mencari hal-hal yang paling dekat dengan teori kegeologian kita. Yang mudah-mudahan itu menjadi menjadi bahan untuk kita pikirkan bersama, bahan untuk memperkaya kita di saat bulan Ramadan ini. Terima kasih, Mas Moderator. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Dodi atas presentasinya yang luar biasa ya, menggugah sekali. Jadi tadi Pak Dodi sudah bercerita banyak tentang kitab suci, kaitannya dengan sains ya. Jadi dari awal penciptaan bumi sampai juga di akhirnya Pak Dodi menyimpulkan energi yang kaitannya dengan Quran. Jadi sebenarnya dari saya sendiri banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Dodi. Cuma saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Dodi secara langsung, bisa langsung bertanya. Jadi saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang udah tanya. Pertama, nanti bisa langsung bertanya langsung ke Pak Dodi ya, setelah kita buka itunya, kita unmute. Pertama, pertanyaannya dari Mbak Femi. Silakan Mbak Femi, kita persilakan tanya langsung ke Pak Dodi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, begini, pada saat saya ada pelatihan, saya seorang guru Pak, mengajar di Bandung. Waktu saya mengikuti pelatihan, salah satu narasumbernya itu mengatakan bahwa kepunahan massal yang tadi Panjenengan ceritakan tadi itu sebenarnya merupakan sebuah siklus yang kemudian nanti
menghasilkan kenapa kok di beberapa tempat akhirnya banyak sekali tersimpan minyak bumi gitu. Itu ya apa namanya alasan yang menyebabkan beberapa tempat itu memiliki tambang minyak bumi yang luar biasa karena salah satunya adalah terjadinya kepunahan massal dinosaurus misalnya pada masa Jura itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu penjelasannya seperti apa? Dan kemudian kalau siklus berarti 5 kepunahan yang Bapak ceritakan tadi akan kembali terulang begitu atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, Bu Femi. Mungkin agak sedikit berbeda ya kalau kita bercerita minyak. Itu kan kejadiannya karena ada tumbuhan atau apa namanya tumbuhan laut, entah ganggang, entah alge, atau dia pohon yang dia memfosil atau sebelum memfosil dia terkena panas dan tekanan sehingga dia berubah menjadi minyak. Nah, apakah itu terkait langsung dengan kepunahan massal? Menurut saya tidak langsung, ya, karena kalau langsung artinya umur minyak akan sama semua gitu. Ada yang di umur Jura karena punahnya dinosaurus, ada yang di umur Perem karena punahnya sebagian besar flora fauna, dan ada yang di umur Silur gitu. Tapi ternyata enggak. Umur minyak itu berbeda-beda, bahkan ada yang muda gitu, ada yang berumur Miosen ya kira-kira 30 juta tahun yang lalu itu ada. Jadi dia tidak mengikuti grafik kepunahan massal. Masalah siklus, walahu alam, saya sendiri tidak bisa menjawab kenapa kok terjadi berulang-ulang. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada hal yang bisa kami jelaskan secara geologi menyangkut kepunahan itu, dia terkait dengan perubahan atau pergerakan kulit bumi sehingga menghasilkan vulkanisme yang besar. Tapi ada juga yang tidak bisa kami jelaskan, seperti tadi di umur Perem tadi, ternyata tidak ada bukti-bukti yang menyatakan perubahan salinitas laut. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya endapan gunung api yang tersebar luas. Jadi dia hilang begitu aja. Gitu. Itu yang kami sendiri tidak bisa menjelaskan. Saya kira begitu ya Bu Femi ya. Menurut hemat saya mungkin iya tapi tidak terkait langsung karena ada beberapa minyak yang umurnya berbeda dengan kepunahan massal tersebut. Mungkin Pak Moderator kalau mau nambah. Cukup Pak. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Bu Femi sudah cukup, Mbak Femi? Oke. Selanjutnya kita pindah ke penanya selanjutnya ya. Jadi penanya selanjutnya dari Mas Syamsul. Silakan Mas Syamsul untuk bertanya langsung kepada Pak Dodi. Oh, orangnya sudah nggak ada, Pak. Buka mungkin. Jadi skip aja ya, Pak ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya ada pertanyaan Mas Zulham tadi, sepertinya sudah terjawab juga sama penjelasan Pak Dodi. Jadi kita langsung aja ke Mas Satria Ginanjar. Mas Satria Ginanjar, silakan. Kami persilahkan untuk bertanya langsung Pak Dodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satria Ginanjar dari Oceanografi Universitas Diponegoro. Izin bertanya kepada Bapak Dodi Priambodo terkait ayat dalam surat An-Naba ayat 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak di bumi gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana kaitan ayat tersebut dengan geologi gitu Pak? Nah, ketika pada hari kiamat Allah juga menyebutkan bahwa gunung-gunung itu akan diangkat dan dihancurkan. Nah, bagaimana kondisi tektonik pada saat hari kiamat itu ketika gunung itu diangkat? Nah, terima kasih. Baik, Mas Ginanjar, bahwa gunung jadi pasak itu betul.
Jadi begini, vulkanisme itu kan terjadi kalau ada dua lempeng tabrakan. Nah, lempengnya itu bisa darat dengan darat, itu contohnya di India, bisa darat dengan laut, itu contohnya di laut di Jawa sampai ke Irian sana. Nah, setiap kali dia tumbukan, itu akan membuat kulit bumi itu menjadi tebal. Ya. Makanya kulit bumi itu untuk lempeng laut itu rata-rata 5 kilo. Tapi kalau lempeng benua itu bisa sampai 15 kilo. Hanya pada posisi-posisi yang tabrakan itu bisa mencapai angka 70 kilo. Itu yang paling tebal itu ada di Himalaya 70 kilo. Lalu di mana di Amerika Latin itu sampai hampir 70 kilo juga. Gitu. Jadi di tempat titik tabrakan yang keluar gunung api itu bentuknya menjadi seperti jangkar. Nah, itu mungkin yang dianggap sebagai penahan gerak lempeng. Karena kalau itu nggak ada, gunung api itu akarnya nggak ada, mungkin lempeng itu akan terus-menerus bergerak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai gunung yang dihamburkan pada waktu kiamat nanti. Ini juga kami meraba-raba apakah nanti kiamat itu wujudnya adalah disertai gempa atau gunung api yang luar biasa. Tetapi kalau kita coba membuka surat Al-Zalzalah ya, yang artinya terguncang, itu kiamat itu sifatnya guncangan. Kalau guncangan itu artinya apa? Itu pasti akan ada gempa bumi yang luar biasa. Kemudian kalau di surat Al-Qari'ah termasuk surat An-Naba tadi dinyatakan gunung-gunung akan dihamburkan seperti bulu. Jadi akan ada gunung meletus. Gempa, gunung meletus itu satu ikatan, dan kalau gempa dan gunung meletus menjadi satu ikatan, mestinya akan ada tektonik aktif yang luar biasa di situ. Dan mungkin kekuatan tektonik itu berlangsung untuk satu permukaan dunia. Karena dunia akan hancur, jadi tektonik akan menjadi pemicu juga terhadap atau digunakan oleh Allah untuk menghancurkan dunia kita. Tapi itu saya kira ya Mas, pendapat saya pribadi kalau menggunakan pendekatan ayat-ayat tersebut. Apakah demikian ya wallahu alam, karena yang paling tahu mestinya nanti ya Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab untuk Mas Ginanjar. Mas moderator. Oke, Pak. Saya izin menambahkan boleh, Pak? Tadi. Boleh, monggo. Ini kan kita ngobrol kongko-kongko. Iya. Jadi Mas tadi yang bertanya perihal gunung sebagai ini ya, pasak ya, stabilizer ya. Jadi di Al-Qur'an tuh disebutkan setidaknya ada beberapa ayat yang saya ingat tuh An-Naml 61 dan juga An-Nahl 15. Dia bilang di Al-Qur'an disebutkan bahwasannya gunung itu diciptakan sebagai stabilizer gitu. Jadi sebagai pengokoh. Dan yang kedua juga dijelaskan bahwa Allah letakkan gunung di bumi itu supaya selama proses subduksi itu nggak bergerak bersama kita gitu, bumi nggak bergerak bersama kita. Jadi konkretnya adalah pada saat perbentukan gunung api, jadi di zona-zona subduksi atau kolisi itu Allah atur gimana skenarionya, dia ditambahkanlah massa untuk zona-zona subduksi. Kalau di zona subduksi itu bagaimana Allah menambah massanya? Allah tambah massa dengan pembentukan vulkanisme. Jadi adanya proses vulkanisme, ada pluton di dalamnya, ada proses vulkanisme. Jadi pada zona-zona yang tersubduksi itu ada penambahan massa yang luar biasa. Jadi untuk kita pakai fisika dasar aja, bagaimana kita bisa dapat bumi yang stabil apabila terus disubduksi gitu. Jadi kita pakai aja sigma F sama dengan 0. Jadi F yang pertama itu adalah gaya dorong yang dari mid-oceanic ridge. Terus yang kedua adalah F yang untuk menstabilisasikannya itu dari zona yang disubduksi itu, Mas. Jadi bagaimana kita bisa bikin bumi itu stabil, kita harus memperbesar massa yang daerah yang disubduksi. Nah, kalau yang di zona di kolisi itu terbentuknya
apa namanya, eh, terakumulasinya material-material dan membentuk accreted terrain. Jadi material-material laut itu dikumpulkan pada satu zona sehingga terjadilah penebalan kerak pada zona-zona kolisi. Makanya karena penambahan massa itu, jadi bumi relatif lebih stabil. Nah, kemudian ada juga penelitian bahwasanya di zona-zona ini banyak juga terbentuk batuan-batuan Pluton. Nah, contoh kasusnya itu ada di gempa Jogja, ya Mas ya. Terakhir itu, di mana daerah-daerah yang punya sedimen, batuan geologi yang berupa batuan sedimen atau batu pasir, batu lempung gitu, dia punya efek yang lebih berbahaya. Maksudnya lebih destruktif gitu, Mas. Jadi dibandingkan dengan daerah-daerah yang seperti di Kulon Progo, itu yang batuannya berupa batu-batuan vulkanik, batuan-batuan beku andesit, itu dia efek dari gempanya bisa diminimalisir. Mungkin itu sih kalau yang saya pikir si gunung api itu sebagai stabilizer gitu, Mas. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dodi atau dari yang lain juga boleh. Saya kira sama ya jawaban itu, artinya menambah ketebalan lapisan itu seperti yang saya sampaikan tadi, sampai 70 kilo di daerah zona collision itu kan bentuknya menjadi seperti jangkar. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut, teori konveksi mantel dan lain-lain itu, yaitu berarti yang menahan itu yaitu supaya mantelnya tidak terkonveksi terus-menerus gitu kan, jadi dia menjadi terpancang di situ ya. Saya kira samalah jawabannya. Atau bisa juga dihubungkan dengan isostasi ya Pak ya? Saya kira iya, begitu dia tambah berat kan seperti isostasi. Kalau isostasi ya pasti lebih nancep ke arah mantel toh. Iya betul, karena terminologi pasak itu kan harusnya ya nancep ke bawah. Nancep gitu kan ya. Saya pikir cukup ya Mas Syafrizal, gimana? Mungkin bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya Pak Dodi ya. Siap. Jadi ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Imam Ananda. Silakan Mas Imam, waktu dan tempat. Halo Mas Imam. Halo. Halo Mas Imam. Halo, apakah di sana Mas Imam? Sepertinya kesulitan Pak. Iya, disconnect. Saya bacakan aja ya Pak ya, list pertanyaan dari Mas Imam. Sebentar Pak. Jadi pertanyaan dari Mas Imam seperti ini Pak. Bagaimana gambaran kiamat menurut ilmu geologi? Apakah ada tanda seperti tabrakan meteorit atau kejadian lainnya? Oh, saya kira itu sama ya dengan pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya. Yang saya jelaskan dengan Al-Qari'ah sama Al-Zalzalah tadi. Artinya bumi berguncang dan gunung dihamburkan seperti debu. Nah, itu yang bisa saya cermati terkait dengan geologi. Nah, kalau terkait dengan astronomi, apakah itu ada tabrakan atau apa? Mungkin kita harus buka ayat yang lain gitu. Oke, sudah dijawab ya, Mas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Dodi. Mas Syahrul, sepertinya harus dibacakan lagi Pak. Iya, silakan. Jadi pertanyaannya dari Mas Syahrul. Sebentar Pak. Nggak ketemu ya.
Di skip dulu, barangkali ada yang tanya Baca, Pak, lagi. ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Mirza aja nih, Pak. Mas Mirza, monggo kalau mau tanya langsung, Pak Dodi. Ya. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Mirza dari mahasiswa Univ Pertamina, Pak. Ceritanya sangat menarik, Pak. Apalagi yang terutama pas bagian Nabi Nuh. Tadi kan diceritakan Nabi Nuh, air bahnya keluar dari dapur. Nah, saat air bah keluar itu diperkirakan hasil dari compression tektonik. Nah, apakah ada penelitian tersendiri yang sudah meneliti tentang kondisi tektonik atau kegempaan mungkin di zaman tersebut, atau bukti lain bahwa tektoniknya waktu itu aktif gitu Pak, dan misalkan itu memang terjadi oleh compression tektonik, apakah ada material geologi lain yang juga keluar bersamaan dengan air yang keluar tersebut, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Mirza, sebenarnya pertanyaan itu pernah saya coba cari. Karena kalau saya bisa cari itu, kita bisa tahu exactly flooding time-nya kan. Nah, yang saya cari publikasi mengenai endapan banjir. Nah, tentu aja dengan arah sedimen, kalau kita bicara banjirnya dari arah Selat Hormuz naik ke atas, ya mungkin arah sedimentasinya terbalik kan dari arah sedimentasi umum yang ada di Mesopotamia gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk dilacak kalau kita menggunakan arah sedimen batuan itu. Tapi saya cari-cari di publikasi sampai sekarang belum dapat saya. Apalagi beberapa ahli geologi menyatakan bahwa Nabi Nuh itu agak berbeda, posisinya nggak di situ, tapi justru di laut di sebelah timurnya lagi gitu. Nah, itu yang masih menjadi teka-teki buat kita gitu. Tapi pertanyaan Mas Mirza benar sekali, kita dapat lapisan sedimen untuk banjir itu saya bisa dapat pertama umurnya, kemudian seberapa dahsyat si banjir itu kan, berapa energinya. Kalau kita dapat struktur silang siur aja misalnya di salah satu Mesopotamian sedimen itu mungkin bisa menjawab. Tapi sangat disayangkan, mungkin saya yang kurang telaten melacak publikasi itu belum dapat. Mungkin dari Akita nanti kalau bisa ada publikasi lebih mudah nyari publikasi itu, bisa kita share bareng-bareng. Saya kira itu Mas Mirza, mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab penuh. Hanya saya sampaikan caranya seperti itu. Kita cari sedimen, flooding sedimen. Ya. Oke. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari Mas Ramadan Ibnu, silakan kalau mau tanya langsung ke Pak Dodi, Mas Ramadan Ibnu. Ya, halo Pak, selamat sore. Sore Mas. Ya, terima kasih untuk Mas Moderator, Mas Renaldi. Jadi pertanyaan saya simpel sih Pak. Saya cuma ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan yang mungkin Bapak bisa menjawabnya dengan cara yang singkat, padat dan jelas. Pertanyaan yang pertama itu mengenai ini Pak, mengenai sungai yang di bawah laut itu. Jadi kan beberapa artikel dan juga majalah geologi yang saya baca, menurut ahli hydrogeologis itu kan cuman seepage, groundwater seepage, dan juga bisa jadi itu kemungkinan dari nearshore groundwater seepage. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu seperti apa, dan juga apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan mengenai sungai di bawah laut? Dan pertanyaan kedua adalah apakah Bapak percaya mengenai penelitian baru-baru ini dari Inggris yang memprediksi bahwasanya 7 benua nanti di masa depan akan menjadi satu daratan yang disebut sebagai Super Pangea. Terima kasih Pak. Itu saja. Oke, yang sungai bawah laut
itu sangat betul bahwa itu masalah seepage. Tapi itu yang kalau nggak keliru yang diketemukan di Meksiko ya. Iya, Itu betul. seorang juru foto yang kepingin cari tempat foto yang bagus, dia nyelam terus ketemu air tawar di dalam laut. Cuman saya nggak dapet penjelasan itu batuannya apa ya. Kalau misalnya dia karbonat, itu jadi sangat mudah dijelaskan, Mas. Bahwa ada air tawar keluar di di tengah lautan karena di situ ada seepage. Seepage-nya tuh water seepage, fresh water seepage masuk ke dalam laut karena dia ada lubang-lubang dari karbonat. Atau juga mungkin dia fracture basement. Ya, yang artinya ada konektivitas antara laut dengan air tawar, di mana air tawar itu muncul di tengah laut. Nah, kita nggak usah jauh-jauh sebetulnya, Mas, di Indonesia pun ada, itu di utara Pulau Bali, Mas. Di utara Pulau Bali itu ada satu area, itu nelayan tuh yang ngapal. Jadi di tengah-tengah itu ada air tawar yang muncul ke permukaan laut. Nah, itu dari mana? Rupanya itu dari pegunungan di selatannya yang akuifernya itu terpatahkan di utara Bali, terus fresh water-nya keluar di situ. Jadi nelayan yang lewatin daerah itu mereka selalu ngambil air tawar untuk persediaan kapalnya. Itu ada di Indonesia, Mas. Jadi nggak usah ke Meksiko ya. Kemudian ayat dari Quran, apakah itu ada? Menurut saya ada karena Allah menciptakan pembatas antara air asin dan air tawar. Itu ada di ayatnya, saya lupa suratnya seperti apa. Dan pertanyaan terakhir tadi, apakah peneliti dari Inggris itu pasti si ini ya, mungkin Robert Hall atau satunya lagi lah yang membuat model tektonik lempeng yang 250 juta tahun yang akan datang. Itu dia menyatakan bahwa seluruh benua akan menyatu kembali. Nah, kalau lihat ininya, dia menggunakan data mid-oceanic ridge yang bergerak dari Pasifik menggeser Pasifik Barat ke arah Asia, lalu dari Atlantis menggeser Eropa ke arah Asia, gitu ya, itu mungkin gitu. Itu secara logika gitu. Tapi itu ya sekian ratus juta tahun yang lalu. Makanya saya sering bercanda Indonesia yang bagian timur pun nanti akan mepet habis ke arah Indonesia Barat. Jadi kalau mau beli properti di tanah itu ya jangan di Indonesia Timur, nanti ketelan di Indonesia Barat. Itu saya sering bercanda begitu. Nah, nanti silahkan lihat ininya, Mas, model tektoniknya yang tektonik movement itu di YouTube banyak sekali, Mas. Silahkan dibuka mengenai pergerakan benua 250 juta tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Oke, Pak Moderator. Oke, Pak. Sebelumnya saya mau mempersilahkan Pak Alfian, Pak. Ternyata Pak Alfian sudah hadir. Nah, oke, Mas Alfian. Pak Alfian, silakan. Halo, Mas Alfian. Sebenarnya tidak online, Pak. Oh ya, ya udah. Salam aja. Pertanyaannya sudah habis, Pak. Oh ya. Jadi ya, saya silakan. tambahkan diskusi aja ya, Pak ya. Jadi tadi menarik sekali yang Pak Dodi sampaikan sambil menunggu Mas Alfian. Yang di ini, Pak, kaum Lut. Jadi kan disampaikan bahwa misalnya ada dua mekanisme ya, Pak ya, untuk pemusnahan kaum Lut. Yang pertama dari vulkanisme, yang kedua dari meteorit impact. Nah, ternyata Mas Alfian sudah ada nih. Nah, itu Mas Alfian. Halo? Ya, disconnect. Ya, terus Mas. Ini saya lanjutkan lagi. Sambil nunggu Pak Alfian. Jadi
Saya baca-baca riset paling baru, Pak, dari Trinity Southwest University. Jadi mereka melakukan penelitian di Lembah Jordan. Nah, dari data penelitian mereka, itu mereka menemukan di topsoil di Lembah Jordan ini, komposisi fragmennya adalah komposisi fragmen batuan yang tidak umum, Pak. Jelaskannya. Jadi mereka bilangnya ini adalah batuan-batuan efek dari meteorit impact. Nah, mereka bilang kayak gitu. Kemudian dari batu-batu itu mereka juga berhasil menganalisis kandungan tanahnya. Jadi kandungan tanah di sana itu di Jordan, mereka bisa lihat bahwasannya tanahnya mengandung unsur garam yang berlebihan gitu, Pak. Jadi terus mereka juga menginterpretasikan bahwasannya kandungan garam berlebih ini adalah produk tsunami, gitu, Pak. Jadi kejadiannya kayak gimana? Mereka menyusun skenario-nya terjadi meteorit impact. Kemudian meteorit impact ini mengakibatkan terjadinya tsunami yang mengakibatkan air lautnya itu menyebar ke Lembah Jordan. Makanya di Lembah Jordan sekarang mereka kesusahan untuk bertani, Pak, karena tanahnya itu nggak subur karena kandungan garamnya cukup tinggi. Gitu, Pak. Itu riset terbaru, mungkin kemungkinan lainnya juga masih. Ya. Kalau garam saya sepakat karena itu Dead Sea itu kan dia merupakan dataran yang paling rendah. Jadi dia intake only, no outtake. Nggak ada anunya. Output air itu nggak ada di situ, Mas. Makanya kalau berenang di laut mati itu kan mesti ngapung walaupun nggak bisa berenang kan. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Sehingga menurut saya memang kadar garam itu pastilah tinggi. Apakah karena itu atau karena serbuan tsunami, saya nggak tahu. Nah, perkara itu ada meteorit, itu sudah saya jelaskan tadi bahwa karena ada tembikar-tembikar yang terlapis oleh zeolit. Nah, yang menurut para ahli astronom itu hanya mungkin terjadi kalau maaf, keliru saya, bukan zeolit, zirkon. Kalau zirkon itu hanya terjadi karena very high temperature impact, sehingga mereka percaya bahwa itu probable adalah adanya meteor yang turun tapi tidak sampai menghantam bumi, tapi panasnya cukup untuk membuat zirkon di lapisan keramik, di lapisan tembikar-tembikar itu. Mungkin itu, Mas. Iya, Pak. Saya kembali memanggil Pak Alfian. Silakan. Pak Alfian ini, Pak Alfian ini merupakan geologi UGM tahun 82, rekannya Pak Dodi juga. Beliau Direktur Eksplorasi Pertamina EP. Silakan apabila ingin ngobrol sama Pak Dodi, Pak Alfian. Masih kita tunggu. Kalau enggak, saya ini lagi, Pak. Jadi, bidang saya kan mineral ekonomi, Pak Dodi. Siap. Jadi, saya tertarik sama bahasan tentang Middle East ini, Pak, ya. Jadi, salah satu hadis itu menyebutkan bahwasanya kiamat nggak akan terjadi kalau Danau Tiberias belum surut, Pak, ya. Jadi, ketika Danau Tiberias ini surut, nanti akan tersingkap gunung emas. Jadi, kalau secara tektonik ini, endapan mineral logam, kalau meninjau secara teknik settingnya, daerah Middle East ini sangat tidak cocok untuk membentukkan deposit emas, gitu, Pak, dan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kemudian Rasulullah menyebutkan kalau akan ada deposit emas di Sungai Tiberias, gitu. Jadi kalau secara kita membahasnya dari sudut pandang geologi mineral deposit secara primer, gitu, kayak yang kita temukan di Grasberg, yang kita ketemukan di Pongkor, gitu, itu secara itu nggak akan mungkin terbentuk. Jadi kalau mineral deposit itu akan terbentuknya di zona-zona kolisi yang di bagian utaranya. Jadi di Turki, gitu, Pak, sepanjang itu. Jadi tumbukan lempeng Arab sama Turki, bagian itu isinya semua deposit mineral logam semua depositnya. Kayak porfiri juga ada, vulkanik massif sulfide juga ada, jadi emasnya banyak di bagian sana. Kemudian yang menariknya itu, kenapa harus menunggu si danaunya itu surut, gitu. Jadi kalau depositnya itu adalah deposit-deposit yang primer, itu nggak usah nunggu surut, kita bisa lacak, gitu, Pak. Jadi itu sangat menarik sekali. Kemudian kalau kita susuri,
dari hadisnya juga disampaikan bahwasannya nanti kalau si gunung itu sudah tersingkap, nanti dari 100 orang itu akan bertengkar, dan 99 orang, 100 orang itu dari 99-nya bilang, mungkin saya satu dari salah satu yang mendapatkannya gitu. Nah, jadi kalau primer juga, itu nggak mungkin orang sampai bertarung gitu, Pak, berantem untuk memperebutkan deposit. Jadi kayak contohnya di Freeport, itu kayak nggak ada kayak warga lokal yang berantem, saya mau menambang Freeport gitu, karena scale-nya terlalu besar. Gitu. Nah, jadi kalau kita telusuri lebih ini lagi, sepertinya deposit yang Rasulullah sebutkan itu adalah deposit sedimenter gitu. Jadi source dari gold-nya itu, emasnya itu dari utara, bagian utara. Karena di situ isinya porfiri, isinya epithermal, jadi banyak-banyak deposit yang di sana, banyak sekali. Jadi emasnya itu ditransportasikan ke bagian hilirnya, dari hulu ke hilirnya gitu. Nah, makanya kenapa makanya si danaunya itu nunggu surut dulu, karena deposit yang sekunder ini bisa dilacak kalau kita sudah bisa melihat barangnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing, Pak, dari perspektif saya. Saya agak sedikit berbeda, Mas. Maaf ya, yang kasus Tiberias itu dipakai acuan untuk Dajjal. Tetapi yang Gunung Emas itu posisinya ada di Irak. Hadisnya itu. Nah, itu ada di Sungai Efrat. Oh, maksud saya Sungai Efrat, Pak, bukan Tiberias. Beda kalau itu. Ya, kalau maksud saya Sungai Efrat. Di sesar geser di Israel Yordan, kalau Sungai Efrat itu posisinya mengalir ke lembah Mesopotamia, dan itu betul. Teorimu semua karena dia akan membawa sedimenter, atau seandainya dia itu adalah gold yang keluar dari inti bumi, dari magmatis, mungkin juga karena itu adalah Arabian Sea itu kan yang tertua. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang? Orang-orang itu kepingin mempercepat emas itu keluar. Jadi Saddam Hussein itu memindah Sungai Efrat itu alirannya sampai 600 kilo. Karena kepingin sungai itu segera kering, dia nyari emasnya di mana. Tapi sampai sekarang memang belum ketemu. Jadi nantilah geologi syariah kita mungkin harus berangkat ke sungai yang kering itu untuk melacak emasnya itu ada di mana. Tapi sekali lagi dia bukan di Tiberias ya, tapi ya, di Sungai Efrat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, sudah diluruskan. Itu Mas Alfian. Mas Alfian, Pak Alfian, silakan. Sepertinya masih kesulitan untuk koneksinya, Pak. Iya. Ya udah. Ini di Tokyo udah buka puasa loh ini. Sudah, Pak. Teman-teman dari Cendrawasih juga udah buka puasa nih kayaknya. Oke. Jadi gimana, Pak? Kita cukupkan saja. Monggo kalau udah nggak ada pertanyaan, waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Dodi. Nah, itu Mas Alfian. Iya. Nah, sehat-sehat semuanya, Pak Dodi. Alhamdulillah. Mas Alfian juga, Kak? Ya, sehat aja, alhamdulillah. Tokyo banyak jam nih, belasan jam ya. Selisih 2 jam. Tapi puasanya panjang di sana ya, 2 jam. Panjang, Pak. Dari jam panjang. Setengah 3 pagi. Hah? Dari setengah 3 pagi. Dari jam. Oh, iya. 2 tahun lalu kan saya Lebaran di sana kan, jadi seminggu sebelum Lebaran sampai di sana, sampai Lebaran nungguin anak waktu itu. Enggak, itu iktikaf di Tokyo dia. Ya. Ya Pak Dodi, selamat berbuka. Ya Mas Arfian. Ya. Ini kan yang waktu dulu pertama dipresentasikan di Kuarnas itu ya Pak Dodi ya? Iya, waktu kita HSSC meeting kemarin. Saya sudah berapa kali ikut ini.
Iya, yang sudah membuktikan ini Pak Nanang sudah yang ke tempat tadi itu yang apa tempat apa plate ya apa Euro plate sama American plate itu yang di Iceland. Iya. Oke Pak Nanang, Pak Dodi, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sama-sama Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian sudah menyapa. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dodi Priambodo atas waktunya dan juga ilmunya yang sangat menarik sekali ya pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak, semoga ilmunya berkah ya Pak ya. Kemudian juga ngasih semangat buat kita yang masih muda-muda. Mungkin kita cukupkan untuk diskusi kita pada hari ini. Gimana Pak? Pertama, mohon maaf kalau banyak kelemahan ya, karena kembali lagi saya bukan scholar di bidang agama. Yang kedua, terima kasih ke seluruh panitia dan peserta. Terus yang terakhir, selamat berpuasa menunggu sampai akhir Lebaran. Nanti ya mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapat berkah, mendapat ampunan walaupun kita nggak bisa kumpul, tapi sarana ini menjadi pemersatu kita. Saya kira itu dan saya kepingin melambai ke semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Ilmunya. Makin berkah ilmunya. Berkah Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Berkah ilmunya. Terima kasih Pak Dodi. Saya cukupkan diskusinya pada sore hari ini ya. Terima kasih Pak Dodi. Setengah jam, tadi di angka 4. Pak Dodi. Bikin closing statement aja. Sama dulu Mas. DNI. Kita cuma masak satu calung ya. Tadi pagi juga cuma 20 menit ya. Udah selesai kok ini. Lagi bukan closing. Kita closing statement aja ya. Ada 6.200 ayat. Oke. Yaudah, saya closing statement aja ya. Jadi menarik ya diskusi sore hari ini. Saya closing aja. Dalam Al-Quran itu ada sekitar 6.236 ayat dan kita tahu bahwasanya di Al-Quran itu isinya nggak cuma sains, tapi juga ada cerita-cerita orang dulu. Nah, dari 6.000-an ayat ini, sekitar 1.000 ayatnya itu merupakan sains. Dan 80%-nya itu sudah terbukti benar, sedangkan 20%-nya itu masih yang sulit dideskripsikan ya. Masih sangat sulit, dan kita kembalikan 20% ini kita percaya atau kita enggak gitu. Kembali lagi pada masing-masing dari kitanya ya. Kemudian sains ini sendiri menurut saya kalau kita lihat dari sudut pandang orang dulu, mungkin sains ini jadi cobaan dari orang dulu ya. Jadi kayak gunung ini berjalan gitu. Mungkin buat orang dulu ini sangat sulit untuk diterima gitu. Tapi kita sebagai orang-orang yang di kemudian hari sekarang ini sains itu sudah terbukti ada. Jadi sains itu menurut saya sebagai cobaan orang-orang dulu dan untuk petunjuk untuk kita yang sekarang-sekarang ini gitu. Nah, jadi apa? Jadi sebagai orang yang beragama, kita seharusnya yakin dengan Quran kita, dan karena Quran juga ilmu dari Allah, maka isi sains juga dari Allah, makanya semuanya itu nggak akan bertolak belakang gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Saya akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu nih sih. Ceng.